Adapun peserta nomor urut 2 atas nama Zahra Khairunisa dari Ponpes MA Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami. Tapi sebelum kita saksikan penampilan dari Zahra Khairunisa, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan Zahra pada minggu. Cepat aku ya Allah menuju rumahku. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga Allah karena kesolehannya di dunia. Tetapi jika mayit ini melakukan kemaksiatan, suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, bahkan koruptor, para mayit ini akan berkata, "Aina tadhhabun? Aina tadhhabun?" Mau dibawa kemana? Baiklah, langsung saja kita saksikan penampilan dari Zahra Khairunisa. Kepada Zahra Khairunisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang diberi rahmat, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Pemuda Pembawa Perubahan Bangsa, Negara, dan Agama. Pemuda adalah tiang tonggak akar dari perkembangan bangsanya. Karena pemuda memiliki jiwa idealis yang sangat luar biasa, yang ingatannya pun masih sangat kuat. Perbentukan karakter yang masih semangat-semangatnya untuk mencari jati diri yang sebenar-benarnya. Lalu, pemuda yang bagaimana yang mampu membawa perubahan bagi bangsanya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang takut kepada Allah. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Maka akan Allah berikan hidayah yang berlipat ganda kepadanya. Masya Allah, ternyata hadirin, bagi pemuda yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menambahkan hidayahnya berlipat-lipat ganda. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah Ali Imran 110. Kamu adalah kaum yang sangat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu
kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, mari kita selamatkan generasi muda kita yang telah terjerumus di dalam lembah nista, yang sudah terlarut-larut di dalam kecanggihan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Benar atau benar? Hadirin, smartphone sekarang sudah semakin banyak. Orang tua pun menyebut smartphone adalah kotak kecil yang sangat membahayakan generasi muda. Smartphone diibaratkan sebagai pisau yang memiliki dua mata pisau. Jika pisau kita gunakan untuk memasak, yang dihasilkan adalah makanan yang membuat perut kita kenyang. Tetapi jika kita menggunakan pisau untuk melukai orang lain, maka yang kita dapatkan adalah petaka. Sama halnya dengan smartphone. Jika kita menggunakan smartphone untuk hal-hal yang positif seperti berdakwah, men-searching materi, menimba ilmu, maka yang kita dapatkan adalah manfaat yang baik untuk diri kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan smartphone untuk hal-hal yang tidak sesuai, seperti melihat apa yang tak seharusnya kita lihat, mendengar yang tak seharusnya kita dengar, apalagi mencari yang seharusnya tidak kita cari, maka itu akan menyesatkan pikiran sendiri. Nah, lalu bagaimana suatu bangsa akan mengalami perkembangan sedangkan generasi mudanya saja masih berada dalam pikiran yang menyesatkan? Jangankan memikirkan perkembangan bangsanya, memikirkan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya saja dia belum mampu. Hadirin, yang paling prihatinkan adalah sebagian para remaja kita ketika mendengar panggilan sholat, hayya 'alas sholat, mereka mengambil kamera depan, berjoget-jogetan, bergoyang-goyangan. Yang laki-laki lagunya Ampun Bang Jago, yang perempuan lagunya Saya Masih Ting Ting. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana suatu bangsa akan mendapatkan perubahan jika para generasinya tidak bisa merubah kebiasaan yang buruk ini? Padahal telah dijelaskan, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini adalah rijalul ghad, pemimpin yang akan datang. Untuk para generasi sekarang, baik media maupun teknologi sudah banyak yang menyajikan tentang kajian-kajian Islam. Antum bisa datang ke majelis untuk mendengarkan pengajian. Antum bisa duduk manis, membuka YouTube dan mendengarkan kajian-kajian Islam. Dan banyak lagi sumber yang bisa kita dapatkan untuk menimba ilmu agama Islam. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Tafidu TV yang dirahmati oleh Allah, inilah saatnya kita merubah generasi sebagai generasi yang berprestasi dengan mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya, memberikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dia adalah generasi yang selamat. Tetapi dia tidak ingin hanya dirinya yang selamat, dia juga ingin orang lain pun selamat. Dengan menebarkan ilmu yang bermanfaat, maka inilah adalah remaja
dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Saya akhiri, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya untuk saya Zahra Khairun Nisa, perwakilan dari SMA Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami, dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itu tadi penampilan dari Zahra Khairun Nisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, ini penampilan yang luar biasa bagi Zahra, ya. Ini penampilan yang ketiga dan Bapak nilai ini penampilan yang cukup luar biasa, ya. Sekelas Zahra gitu kan sudah mampu melahirkan sebuah inovasi-inovasi di dalam berceramah, berani berinovasi, berani berkreativitas dalam berceramah, apalagi sekelas dengan tema pemuda sebagai pembaharuan. Bapak pikir itu sudah luar biasa, walaupun tadi kesannya masih ada menghafal, walaupun kesannya masih takut untuk berinovasi, tapi Bapak pikir itu sudah luar biasa dengan kreativitas di dalam berceramah, ya, itu sudah sangat luar biasa. Moga kedepannya ini menjadi sesuatu yang selalu dikenang, sesuatu yang selalu diingat bagi Zahra. Kalaupun nanti misalnya menjadi juara di dalam ceramah ini, itu harus dikenang sebagai sesuatu pengalaman dari proses hidup yang menjadi pelajaran berharga bagi Zahra. Secara penampilan, Zahra sudah sangat luar biasa, dengan waktu lebih kurang 9 menit, ya, sudah sangat luar biasa. Materi juga luar biasa. Terkait isi, nanti kedua Ustadz kita lah yang akan menjelaskan. Bagi Bapak, Zahra luar biasa. Baik, terima kasih kepada Pak Dawami yang telah memberikan komentar mengenai penampilan Zahra. Zahra Khairun Nisa memang tadi penampilannya sudah sangat tenang, dalam artian sudah tidak terlalu gugup. Memang hanya saja yang kurang tadi menurut saya, Zahra terlihat menghafal. Ya, memang saya tahu ini sebelumnya sudah dihafal di rumah, tetapi yang saya inginkan itu tidak hanya dihafal saja, tapi harusnya juga dipahami, ya Zahra, ya, sehingga ketika kita nanti agak-agak lupa dengan apa yang harusnya tertulis di dalam catatan kita bisa menambahkan dengan pemahaman yang kita miliki. Kemudian satu lagi yang ingin saya komentari masalah isinya. Kalau dari tema kan adalah pemuda pembawa perubahan bangsa, negara, dan agama. Sayangnya kurang Zahra jelaskan tentang bagaimana harusnya pemuda yang bisa membawa perubahan itu tadi. Apa ciri-cirinya, atau memang kalau memang bisa dibentuk, bagaimana proses pembentukannya, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian mungkin bisa menambahkan dengan contoh kira-kira pemuda bagaimana yang betul-betul bisa membawa perubahan pada bangsa, negara, dan agama. Karena hari ini kita tahu memang krisis kepemimpinan, bahkan krisis kaderisasi di kalangan pemuda, ya kan. Bahkan sampai-sampai ada isu untuk membuat jabatan presiden jadi 3 periode, Pak Nawam, ya.
Nah, itu mungkin salah satunya faktor dari kurangnya kaderisasi atau kepemimpinan di kalangan muda yang mengakibatkan timbullah hal-hal seperti itu. Tapi ini saya tak membahas politiknya ya. Artinya menurut saya kalau Zahra lebih memberikan penjelasan sesuai dengan tema, tentu akan bertambah bagus. Yang sekarang ini sudah bagus. Nah, silakan Pak Denny. Baik, untuk Zahra ya, ini dari Ponpes MA Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Baik, tadi sudah sudah dikasih beberapa masukan baik dari segi penampilan, penyampaian, kemudian dari segi isi. Mengenai tema pemuda pembawa perubahan bangsa, negara dan agama ini saya pikir sangat komprehensif ya. Dalam artian memang ini tema sangat kontemporer ya, bahkan sangat updating. Cuman ada tadi isinya tadi sudah dipaparkan oleh dosen kita Pak Denny ya. Cuman saya paling sedikit saja untuk menambahkan. Saya senang waktu di penutupnya itu ya, Rabbunal Kahfi itu rasanya itu pasti sekali ya. Tapi ketika ada pembacaan ayat tadi umpamanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru ya nabil ma'ruf kata kalau tu'minuna billah walau amana ahlul kitab bila kana khairu lahum. Itu kenapa tidak menghayati, bagaimana menghayati di waktu untuk tadi, padahal Veronica itu punya kemampuan untuk itu ya. Jadi jangan nervous, jangan takut ya, jadi lepaskan saja. Artinya itu juga merupakan suatu penekanan penting ya. Jadi untuk selanjutnya harus betul-betul dikuasai karena itu ayat. Nah, tadi pas penutupnya saya lihat itu keren ya, bagaimana dia menikmati sekali ya. Jadi untuk seperti itu. Adapun untuk lainnya, saya pikir ini sudah masuk 5 besar ini bukan lagi low atau middle, tapi ini semua sudah kelas high. Saya pikir tidak ada masalah yang lain. Dan silakan nanti tingkatkan ke depan. Mantap. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya saran dan solusi. Insya Allah saya akan memperbaiki untuk ceramah saya di kemudian hari. Baiklah, terima kasih kepada para Dewan Juri atas komentar dan masukannya. Tadi Dek Zahra menjelaskan sama kita tentang remaja masa kini yang dimana pada kecanduan tentang smartphone yang ada dua sisi, bisa menjadi baik atau tidak, itu tergantung kepada kepribadian kita sendiri lagi. Nah, untuk antum di rumah, jikalau memang Zahra ini ada di hati kalian semua, maka dukunglah Zahra dengan memberikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tafidu.